Aku lebih disiplin untuk istirahat ya. Eh, jadi dulu tuh aku memang aku akuin memang. Nih sekarang kan kamu udah sembuh, udah ini udah segar lagi, rambut udah tumbuh lagi kan, udah semakin cantik lagi. Gimana sih untuk merawat tubuh, ya? Dan jaga kesehatan, pola hidupnya seperti apa sekarang? Aku lebih disiplin untuk istirahat ya. Eh, jadi dulu tuh aku memang aku akuin memang aku juga belum tahu ya apakah itu penyebabnya apa tidak ya, karena sampai sekarang pun tidak ada orang yang bisa, ataupun dokter aja bilang bahwa tidak ada penyebab khusus untuk kanker ovarium apalagi gitu kan. Jadi tapi aku berusaha lah untuk hidup sehat gitu, mengubah pola hidupku. Aku jadi lebih rutin berolahraga, aku jadi lebih perhatikan waktu tidur aku, istirahat, aku tidak ngoyo lagi. Aku berusaha makan juga makan yang sehat gitu kan, tidak cuma menuruti apa ya selera aku aja. Jadi aku kayak lebih aware sama semuanya, aku lebih menghayati, makanya tadi aku bilang menghayati hidup, aku lebih aware sama semuanya gitu. Itu aja sih, selanjutnya terserah Tuhan. Begitu. Iya. Tapi ini ada dibantu dengan doa-doanya Feby atau sama suami, dengan mungkin teman-teman atau saudara-saudara, Feby bisa sembuh, bisa kembali lagi ceria, ya gimana? Aku merasa apa ya, kayak lebih mensyukuri hidup aja gitu. Jadi kalau dulu tuh semuanya serba maunya aku gitu kan, kayak misalnya kalau aku pengen sesuatu terus tidak terjadi gitu kan, aku tuh bisa mikirnya tuh berhari-hari atau berbulan-bulan gitu, kenapa sih, why. Kalau sekarang aku berpikir ya memang kalau tidak terjadi memang itu sudah kehendaknya Tuhan gitu. Jadi Tuhan pasti akan persiapkan sesuatu yang udah the best lah, karena dia yang menciptakan kita gitu ya kan. Dia udah menciptakan kita, terus ngapain juga kita mesti ribet banget. Kita nih cuma kecil, cuma debu gitu, terus sok-sok ngatur gitu kan. Jadi ya aku pikir sekarang ya aku serahkan semuanya sama Tuhan gitu. Semangatnya seperti apa sih waktu sakit sampai sekarang ini, tak, ya, mungkin dulu ada mungkin frustasi atau mungkin sudah kesel, nah sekarang tiba-tiba wah, ini sembuh, rambut udah tumbuh lagi, semakin cantik. uh, Satu hal yang aku bisa bilang ke semuanya mungkin yang mengalami hal yang sama, survivor, warrior, ataupun siapapun yang lagi sakit gitu, ketenangan itu penting sekali gitu. Kadang-kadang ketenangan itu jauh lebih penting dibanding semangat. Semangat yang menggebu-gebu itu bagus, tapi yang paling penting lagi adalah ketenangan. Mungkin bisa berbagi nggak pengalaman, gimana caranya saat sakit, ya, kamu bisa semangat. Ini orang kalau yang sakit juga kayak gue nih bisa semangat. Sakit apa lo? Ya misalkan Oh, kayak gitu loh, kayak ini Feby kan sakit kan tapi semangat gitu loh, ya kan? Banyak berdoa, ya. Nah, apa yang untuk pesan kepada teman-teman atau apa ini, jaga pola makan seperti apa gitu? kalau untuk kalau aku tuh percaya dokter itu bisa menyembuhkan. Dia kan juga apa ya, alat yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tapi kita juga sebagai pasien juga harus kerjasama gitu kan. Kita juga harus menjaga setiap hari tuh kita hidupnya seperti apa gitu, karena dokter itu kan hanya terbatas mengawasi kita, paling cuma pas saat tertentu aja. Yang membawa tubuh kita ini kan kita yang kemana-mana, jadi kita harus aware sama tubuh kita harus sayangin dia, kita harus jaga tubuh kita sebagai titipan yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu. Tapi rambut sampai numbuh gini udah bersyukur banget ya berarti ya. Bersyukur. Mm-mm. Aku bersyukur banget sih. Ya aku sih tahu ya prosesnya, pasti akan kemoterapi, pasti akan botak, tapi aku juga tahu pasti akan tumbuh lagi. So kita selalu punya iman, semangat bahwa uh, hal yang buruk bisa terjadi, tapi hal yang baik juga bisa terjadi gitu, supaya tetap optimis dan semangat. Berarti ini Feby ini kan termasuk penyemangat mungkin teman-teman sekarang kayak
dan ada berapa orang kan teman-temannya juga, gimana sih memberi semangat mereka gitu loh. Nih Feby aja pernah sampai, ya tahu sendiri sudah botak sampai apa kan, apa harus menjalani kemo terus. Nah gimana dengan teman-teman lain gitu untuk menyemangatkan mereka? Percaya hal yang baik akan terjadi sama kita selama kita menyerahkan semua sama Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita adil. Ada hal yang buruk, tapi juga pasti banyak hal yang baik. Jadi bersyukurlah akan hal yang baik. Hal yang buruk pun kita harus syukuri juga, karena hal yang buruk memberikan pelajaran, hal yang baik juga memberikan pelajaran gitu. So just enjoy your life. Semangat.